Perhatikan dengan cermat gugus fungsi pada struktur sulfonamida berikut ini. Tetapkan gugus fungsi yang Anda pahami dari struktur sulfonamida tersebut. Selanjutnya, pikirkan bagaimana menjadikan sulfonamida menjadi bersifat lipofilik sehingga dapat membus membran biologis. Dua gugus fungsi yang terdapat dalam struktur sulfonamida tersebut ada gugus sulfonamida SO2 NH2 dan juga gugus halogen CL-MIM. Untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam menembus membran biologis, molekul ini perlu dimodifikasi agar memiliki sifat lipofilik yang lebih kuat. Dasar, lipofilisitas itu meningkatkan permeabilitas molekul terhadap lapisan kulit dan membran biologis lainnya. Dengan meningkatkan sifat lemak pada molekul, interaksi antar obat dengan membran sel akan menjadi lebih kuat yang pada akhirnya memfasilitasi proses difusi pasif agar obat dapat masuk ke dalam sistem tubuh dengan lebih efisien. Salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan lipofilisitas adalah dengan menambahkan atau modifikasi substituents pada posisi para. Penggunaan gugus halogen seperti bromin atau fluor maupun gugus alkil seperti isopropil ataupun T-butil dapat meningkatkan sifat hidrofobik molekul. Selain itu, substituen halogen yang bersifat menarik elektron ini mampu memaksimalkan interaksi hidrofobik dan interaksi PP yang sangat krusial untuk menembus barrier biologis yang kompleks. Kasih pada cincin karbon, penggabungan atom nitrogen ke dalam struktur molekul juga dapat dilakukan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan lipofilisitas, tetapi juga memfasilitasi pembentukan ikatan hidrogen. Hal ini akan berkontribusi pada perbaikan profil farmakologi dan juga farmakokinetik sembari tetap menjaga tingkat toksisitas yang rendah dari obat tersebut. Meskipun lipofilisitas harus ditingkatkan untuk menembus membran, modifikasi pada posisi para harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara sifat lipofilik dengan polaritas. Seimbang ini sangat penting agar molekul tidak hanya mampu melewati lemak membran, tetapi juga tetap optimal saat berinteraksi dengan target biologis atau lingkungan yang lebih polar seperti biofilm. Soal kedua, jelaskan bagaimana merubah lipofilisitas suatu sediaan obat menjadi lebih hidrofilik, sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya di dalam tubuh. Berikan contoh konkretnya. Saya mengambil jurnal International Journal of Pharmaceutics dengan indeks Q1. Jika obat terlalu tinggi lipofilisitasnya, maka dia cenderung tidak larut dalam air, sehingga sulit terdistribusi dalam cairan fisiologis dan menyebabkan bioavailabilitasnya itu rendah. Karena itu, untuk meningkatkan bioavailabilitasnya, obat itu perlu dibuat hidrofilik, artinya dia harus lebih larut dalam air. Untuk mengubah obat yang lipofilik menjadi lebih hidrofilik dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik melalui formulasi maupun modifikasi kimia. Pendekatan formulasi meliputi teknik seperti pembentukan garam, pengecilan partikel, penggunaan konsolven, dan juga solid dispersion. Selain itu, pendekatan kimia itu seperti pembentukan prodrug ya, juga merupakan metode penting untuk meningkatkan kelarutan obat. Satu cara utama adalah melalui desain prodrug, yaitu memodifikasi struktur kimia obat menjadi bentuk yang lebih hidrofilik. Produk ini nantinya akan diubah kembali di dalam tubuh menjadi bentuk aktifnya. Pendekatan ini dapat meningkatkan berbagai sifat penting seperti kelarutan, permeabilitas, dan juga bioavailabilitas. Produk sendiri adalah molekul obat yang dimodifikasi secara kimia yang tidak aktif atau sebagian tidak aktif dan perlu menjalani biotransformasi kimia dan atau enzimatik secara in vivo untuk melepaskan obat induk aktif di dekat atau dekat lokasi kerja agar memiliki efek terapeutik. Perubahan lipofilisitas menjadi hidrofilik dilakukan dengan menambahkan gugus fungsi polar seperti fosfat, ester, amida, dan lainnya. Gugus-gugus inilah yang meningkatkan kemampuan obat berinteraksi dengan air sehingga meningkatkan kelarutannya. Salah satu gugus yang sering digunakan itu adalah amida, karena dia bersifat polar dan juga bahkan dapat terionisasi, sehingga meningkatkan kelarutan obat
dalam air. Contohnya, pada obat paclitaxel atau PTX. Ia merupakan obat yang sangat lipofilik atau hidrofobik sehingga memiliki kelarutan rendah. Untuk mengatasinya, modifikasi dengan menambahkan gugus hidrofilik melalui pembentukan prodrug yang melibatkan ikatan ester dan juga amida tadi. Hasilnya, kelarutan dari PTX ini meningkat secara signifikan, yaitu dari 0,35 of PTX to 0,14 mm of the prodrug. Hampir 400 kali lipat, menunjukkan peningkatan hidrofilisitas dan potensi bioavailabilitas. Soal ketiga, jelaskan sekurang-kurangnya 3 hal sensitif pada sajian injeksi terjadinya interaksi antara bahan aktif dan excipientnya. Berikan contoh masing-masing. Saya mengambil jurnal Advances in Redox Research dengan indeks Q2. Pada jurnal ini disebutkan bahwa sajian injeksi itu diketahui memiliki beberapa faktor sensitif dan pemicu interaksi antara bahan aktif atau API dan excipient, terutama melalui mekanisme degradasi seperti hidrolisis, oksidasi, dan fotodegradasi. Itu yang pertama, ada faktor pH. Pada faktor pH, interaksi antara API dan excipient dapat memicu hidrolisis dan juga oksidasi. Dalam kasus DHA, keberadaan bikarbonat sebagai komponen dalam media atau berperan sebagai excipient buffernya terbukti mempercepat hidrolisis karena sifatnya yang basah. Kemudian, selain hidrolisis, pH juga mempengaruhi reaksi oksidasi, seperti pada asam askorbat, di mana peningkatan pH itu meningkatkan laju oksidasi karena perubahan bentuk ioniknya. Selanjutnya, ada injeksi, itu juga sensitif terhadap suhu, di mana pada suhu, interaksi yang terjadi masih berkaitan dengan percepatan reaksi degradasi api. Pada contoh yang sama, yaitu pada DHA, terlihat bahwa saat suhu yang lebih tinggi, maka laju degradasinya juga semakin cepat. Selanjutnya, pada jurnal kedua, yaitu Proceedings Singapore Healthcare dengan indeks Q4, injeksi disebutkan juga sensitif terhadap cahaya. Pada cahaya ini, interaksi api atau excipient itu lebih jelas. Karena excipient itu secara langsung dapat mengalami degradasi yang kemudian mempengaruhi api. Excipient seperti pada jurnal ini dicontohkan sebagai polisorbat itu mengalami fotodegradasi yang menghasilkan senyawa reaktif yang kemudian memicu oksidasi api yang ada pada obat. Adapun contoh yang diberikan yaitu polisorbat sebagai excipient itu mengalami fotodegradasi, menghasilkan peroksida yang kemudian mengoksidasi api. Sedangkan pada metoclopramid, keberadaan excipient antioksidan justru dapat mencegah degradasi akibat cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa excipient itu tidak selamanya dapat memicu fotodegradasi, namun dia juga dapat melindungi api dari degradasi. Jelaskan satu contoh kasus dalam sajian obat yang Anda pahami adanya ikatan ion yang dapat mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat tersebut. Berikan salah satu contoh konkretnya. Sini saya mengambil jurnal Pharmacology and Therapeutics dengan indeks Q1. Salah satu contoh kasus dalam sediaan obat yang menunjukkan adanya ikatan ion atau ion pair yang dapat mempengaruhi aktivitas dan eliminasi obat adalah interaksi antara obat bermuatan organik cation atau OCS dengan anion seperti garam empedu atau bile salt. Ikatan ini membentuk kompleks ion pair yang mengubah sifat fisikokimia obat, terutama meningkatkan lipofilisitas sehingga mempengaruhi distribusi dan ekskresi obat. Secara umum, ion pair pada kompleks itu terbentuk melalui interaksi elektrostatik antara obat bermuatan positif dengan pasangan ion bermuatan negatif, menghasilkan spesies yang lebih netral dan kurang polar. Perubahan ini membuat obat menjadi lebih lipofilik dan juga mampu berinteraksi dengan lebih baik dengan membran biologis. Salah satu dampak penting dari pembentukan ion pair ini itu meningkatkan afinitas obat terhadap sistem transport biologis.
seperti transporter membran yang berperan dalam eliminasi obat. Ketika obat membentuk kompleks dengan garam empedu, sifat lipofiliknya meningkat sehingga lebih mudah dikenali dan diikuti oleh transporter seperti P-glikoprotein atau PGP yang pada akhirnya mempercepat ekskresi obat melalui empedu. Ini proses eliminasinya. Contoh konkret obat yang mengalami fenomena itu ada isopropamid yang termasuk dalam golongan organic cation. Obat ini dapat membentuk ion pair dengan berbagai anion seperti trichloroasetat, salisilat, dan juga garam empedu. Akibatnya, permeabilitas obat itu meningkat sehingga lebih mudah menembus membran biologis dan mempengaruhi distribusi serta eliminasinya. Selain meningkatkan absorpsi, pembentukan ion pair juga secara umum meningkatkan kemampuan molekul bermuatan untuk melewati membran secara pasif, yang berpengaruh langsung pada aktivitas farmakologis dan ketersediaan hayati obat. Contoh lain, obat yang dapat juga membantu ion pair dalam kondisi fisiologis itu, selain isopromide tadi, itu ada beretium, buformin, ploledrin, timolol, dan atenolol. Dengan demikian, pembentukan ikatan ion dalam sedan obat dapat secara signifikan mempengaruhi sifat hipofilisitas, permeabilitas, interaksi dengan transporter, dan hingga eliminasi obat. Dalam contoh yang telah disebutkan tadi yaitu isopropamide yang membentuk ion pair dengan anion seperti garam empedu yang meningkatkan absorpsi sekaligus mempercepat ekskresi atau eliminasinya melalui empedu.